Halo Mbak Indah, halo, Selamat pagi, Pak selamat pagi Faisal semua. dan Ibu. Kita sudah 10.05, bisa kita mulai sekarang ya, Bapak dan Ibu. Eh, Mungkin saya bacakan dulu rundown-nya. Jadi kita mulai pagi ini sambutan dan perkenalan. Nanti saya yang akan memberikan kata sambutan ya. Kemudian ada sambutan dan perkenalan juga dari Direktorat Pengurangan Sampah dari KLHK, Pak Asep Setiawan yang akan menyampaikan ya Pak. Kemudian dilanjutkan dengan update EPR di Indonesia dari KLHK. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Faisal tentang peran plastik kredit sebagai mekanisme untuk mendukung peta jalan pengurangan sampah. Kemudian 10.40 kita ada sesi diskusi sekitar 40 menit ya, 45 menit. Kemudian diakhiri di 11.25, 11.30 dengan kata penutup. Demikian Bapak dan Ibu rundown kita pagi ini. Izinkan saya menyampaikan sepatah, dua patah atau lebih sedikit untuk kata sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak dan yang saya hormati Bapak Asep Setiawan dari Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Faisal Yusuf dari PCX, dan Ibu Stania Puspawardani yang menjadi partner IBCXD pada hari ini ya. Kemudian para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di sesi informasi mengenai update Permen nomor 75 tahun 2019 dan peran plastik kredit sebagai mekanisme untuk mendukung peta jalan pengurangan sampah. Bapak dan Ibu, seperti telah kita ketahui bersama, Indonesia saat ini tengah berusaha mengatasi masalah sampah. Di berbagai daerah, waktu bulan lalu saya ke beberapa daerah itu bahkan sampai menutup TPA-nya. Sehingga di rumah tangga juga bingung, ini sampahnya mau dibuang kemana. Jadi pernah waktu itu saya lewat di jalan raya, ada bapak-bapak bawa sampah gitu, naik motor, terus ada sampah dilempar aja gitu. Nah, jadi ini selain menjadi masalah buat masyarakat, ini juga masalah untuk industri. Nah, berdasarkan data jumlah sampah di Indonesia tahun 2022 sebanyak 21,1 juta ton. Ya, jadi dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% itu dapat dikelola, sementara sisanya sekitar 34,29% itu belum terkelola dengan baik. Kalau kita menilik peraturan, pengelolaan sampah di Indonesia, kalau yang beberapa tahun ke belakang ini masih sangat konvensional, dan ini masih berlaku dengan paradigma yang lama, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Ya, jadi belum ada proses untuk mendorong pengurangan sampah dari sistem. Sehingga pada akhirnya sampah berakhir dan menumpuk di TPA. Nah, namun dengan adanya Permen 75 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen dari 2020-2029, ini konsep-konsep seperti EPR dan terutama circular economy sudah mulai didorongkan. Nah, dengan adanya aturan ini diharapkan pengurangan timbunan sampah oleh produsen ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya penggunaan bahan produk dari material yang mudah diurai. Jadi plastiknya atau packagingnya ini pakai material yang dapat diurai, kemudian melakukan pendaur ulangan sampah dan memanfaatkan kembali sampah plastik atau kemasan tersebut. Nah, dengan aturan ini produsen juga diwajibkan untuk menyusun peta jalan, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai laporan dalam rangka mengurangi sampah yang dihasilkan. Selain itu, produsen juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi konsumen agar ikut berperan dalam pengurangan sampah. Nah, dengan peta jalan ini oleh produsen, pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% di tahun 2030. Nanti Pak Asep Setiawan mungkin yang akan lebih banyak ya bicara tentang kebijakan. Nah, dalam mencapai target ini tentu ada tantangannya Bapak dan Ibu. Salah satunya berdasarkan data dari World Economic Forum, produksi sampah di Indonesia itu tumbuh dari 6,8 juta ton di tahun 2017 dan akan menjadi 8,7 juta ton di tahun 2025. Jadi ini kalau melihat data agak kontradiktif ya dengan upaya pengurangan sampah produsen. Nah, Permen LHK 75 2019 ini tidak akan mengurus konsumsi bahan baku plastik murni karena pada 2025 kita melihat tadi ada data ya peningkatan permintaan industri plastik nasional menjadi 8 juta ton.
Bapak dan Ibu, hari ini kita akan menggali tentang pendekatan plastik kredit. Nanti Pak Faisal Yusuf yang akan memberikan paparan. Kita akan melihat tantangan dari mekanisme ini sampai perannya bagi industri dalam mengurangi sampah plastiknya. Karena secara garis besar industri yang telah membeli kredit plastik maka akan mendapatkan sertifikat ya sebagai bukti telah berkontribusi mengurangi sampah plastik. Namun perlu dijaga juga Bapak dan Ibu semangat yang perlu dipahami oleh industri, jangan sampai solusi ini kemudian membuat industri tetap memproduksi plastik sama banyaknya atau bahkan lebih dari sebelumnya, tapi juga harus diiringi tanggung jawab untuk mengurangi produksi plastik itu sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu, saya cukupkan sampai di sini untuk membuka pertemuan kita pagi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Asep Setiawan dari KLHK, Pak, untuk memberikan kata sambutan. Dan nanti mungkin bisa diteruskan dengan paparan Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya Bu Indah? Kedengeran Pak Asep. Kedengeran, Pak. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, Faisal dari PCE Market, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izin mungkin kenalkan saya dengan Asep Setiawan. Saya selaku fungsional di Ahli Madya di Direktorat Pengelolaan Sampah. Izin pada hari ini Bu Indah mewakili pimpinan Ibu Direktur, beliau belum bisa join ya. Jadi kami mencoba untuk menyampaikan arahan beliau gitu ya. Jadi pertama-tama kami mengucapkan kita panjatkan ya pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa memang pada hari ini kita semua bisa berkumpul ya Bapak Ibu sekalian di acara webinar IPR dan peran plastik kredit sebagai mekanisme dalam mendukung strategi pengelolaan sampah. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, sebetulnya memang berbicara sampah plastik gitu ya, memang saat ini kita dihadapkan pada persoalan yang sangat serius sebetulnya gitu ya. Tidak hanya menjadi isu nasional, saat ini juga sudah gaungnya udah menjadi suatu isu global gitu ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, tadi sampaikan bahwa memang tantangan yang berat saat ini adalah bagaimana kita sama-sama untuk menghadapi ya resolusi untuk sampah plastik tersebut gitu ya. Bagaimana kita memang sama-sama harus menyiapkan strategi yang tepat gitu ya. Memang harus melibatkan kolaborasi semua pihak gitu ya. Tadi disampaikan bahwa memang yang utama adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran masyarakat karena itu menurut saya kunci gitu ya. Dari hulunya sampai ke downstreamnya gitu ya. Dari upstreamnya ya tetap masyarakat dan para pelaku usaha gitu ya, produsen gitu ya. Kemudian juga memang kita harus sama-sama ada intervensi ya. Bagaimana kita juga harus bisa sama-sama mendorong pemerintah, pemerintah daerah, kemudian semua pihak gitu ya. Pentahelik itu harus emang terlibat dalam pengelolaan sampah. Dan yang penting mungkin kepastian hukum ya. Nanti kepastian hukum juga ini harus harus clear gitu ya. Nanti peran ya, bagaimana peran kita ya, kejelasan dalam peran gitu ya, selain inovasi dan teknologi. Bapak Ibu sekalian, memang tanggung jawab produsen dalam penggunaan sampah atau dikenal EPR, memang ini sudah mandatori ya di kita, yaitu berdasarkan Undang-Undang 18 2008 tentang penggunaan sampah dan Permen LHK 75 2019 tentang peta jalan penggunaan sampah oleh produsen. Jadi memang telah mewajibkan semua produsen itu baik sektor usaha manufaktur, pemegang merek, gitu ya, retail, jasa makanan minuman, gitu ya. Jadi dari produksi kemasan maupun yang bahan-bahan ya barang itu emang setelah menjadi nyampah itu memang ada kewajiban gitu ya yang harus dilakukan, yaitu dengan pengurangan sampah itu bagaimana membatasi timbulannya, mendaur ulang, menarik kembali, dan guna ulang. Jadi seperti disampaikan Bu Ina tadi, Bapak Ibu sekalian, memang peta jalan ini disetting untuk 10 tahun gitu ya.
dari 2020 hingga 2029. Nah, yang penting ini nanti bagaimana setiap produsen gitu ya, pelaku usaha bisa menyiapkan diri gitu ya dari mulai dokumen perencanaan, kemudian juga mengidentifikasi ya, kemudian menghitung gitu baseline-nya gitu ya, sampai mengkonkretkan gitu ya. Misalkan menyusun menguji, kemudian juga melakukan KIE, komunikasi edukasi gitu ya, dan reporting gitu ya, monitoring dan evaluasi. Jadi memang kita ditargetkan PES ada sampai dengan 30% ya hingga 2009 gitu ya. Nah, ini sebetulnya dalam konsep filosofinya memang P75 ini merupakan salah satu platform circular ekonomi gitu ya. Jadi bagaimana kita menjaga gitu ya eh, sirkularitas gitu ya, suatu produk bahan yang akan menjadi sampah gitu ya, dimanfaatkan kembali gitu ya, sehingga kita bisa menjaga nilai guna beberapa kali, menjaga nilai virgin gitu ya barang-barang tersebut. Dan yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan gitu ya, mengendalikan pencemaran kerusakan lingkungan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Selain ada added value ya dari situ. Dalam topik ini mungkin terkait dengan plastik kredit, nanti kami sangat apresiasi ya Bu Indah, Pak Faisal gitu ya, KLHK sangat apresiasi atas media fasilitasi untuk webinar ini. Yang mudah-mudahan nanti kita dapat knowledge base gitu ya, pengetahuan terkait dengan apa itu plastik kredit gitu ya, dan bagaimana sebetulnya pentingnya gitu ya sebagai salah satu instrumen untuk menguatkan, terutama menguatkan IPR gitu ya. Bagaimana ini teman-teman dari produsen bisa siap gitu ya sesuai tugasnya untuk kewajiban dalam melaksanakan peta jalan ya. Dan tantangan ke depannya ya mungkin plastik kredit ini memang perlu dielaborasi lebih lanjut ya, Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mempersiapkan regulasi yang tepat gitu ya, standarnya seperti apa, prosedur, kelembagaan, dan mungkin kolaborasi ya, multi pihak itu yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami atas nama KLHK mengucapkan terima kasih atas kerjasama fasilitasi IBCSD dan PCEK Market gitu ya dalam acara fasilitasi webinar pada pagi ini. Yang mudah-mudahan gitu ya, kami harapkan Bapak Ibu bisa sama-sama kita bisa meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sharing pengalaman gitu ya dalam upaya implementasi strategi pengurangan sampah yang dimandatkan ya pihak produsen. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat bagi kita semua menuju Indonesia yang lebih baik dan bumi yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep untuk dua patah katanya, dan terima kasih juga untuk dukungannya. Semoga tadi setuju Pak, semoga sama-sama kita bisa mengatasi masalah persampahan di Indonesia ini. Sebelum kita masuk ke paparan, kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu. Sebelum kita lupa, jadi mohon dibuka kameranya supaya kita bisa foto bersama. Ini sebentar. Yang belum membuka kamera, minta tolong untuk dibuka. Nurina, tolong di aba-aba ya, tolong dipandu untuk fotonya, sama di screenshot juga. Boleh, Bu. Sambil menunggu, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk menyalakan kameranya. Kita akan ada beberapa kali pengambilan gambar, karena ini ada 2 halaman. Mungkin saya bisa langsung mulai aja ya. Silakan. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak dan Ibu. Di halaman pertama, 1, 2, 3. Oke. Di halaman kedua, 1, 2, 3. Mungkin izin usul Bu Indah dan Mbak Nurina, mungkin Ya. pada saat terakhir juga mungkin ada sesi foto, karena saya lihat ini countingnya semakin lama semakin naik ya. Tadi kita mulai 24, terus sekarang udah 36, mungkin nanti bakal nambah juga ya signifikan. Jadi
Ya, Ya, baik Pak Asep, terima kasih usulannya. Oke, eh, boleh Bu Indah dilanjutkan? Oke, sudah ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kita di akhir nggak lupa untuk foto lagi ya. Selanjutnya mungkin saya kembali ke Pak Asep. Boleh Pak Asep untuk memberikan paparannya? Ya, baik Bu Enda. Oke, silakan Pak. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya, Bu Enda? Sudah, tinggal di Ya. apa full screen ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya off cam karena internetnya agak kurang bagus ya, Bu. Bapak Ibu sekalian, baik, saya coba ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan update Permen P75 2019 terkait dengan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian udah bukan hal yang baru gitu ya. Ini sebelumnya sudah pernah berkali-kali mungkin ya mendengarkan tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen gitu ya. Jadi seperti yang pada awal kami sampaikan tadi, eh, berbicara masalah sampah itu memang khususnya sampah plastik Bapak Ibu sekalian, memang sekarang di dunia ini lagi ramai gitu ya. Sebetulnya para pihak negara-negara dunia ini kita sekarang lagi juga menyiapkan tantangan ke depan itu dalam konteks International Plastic Treaty ya terkait dengan sampah plastik ini. Karena memang saya melihat gitu ya sampah plastik persoalan ini memang sampai sekarang malahan dari data kami CPSN itu dalam 10 tahun itu malahan trennya itu cenderung naik gitu ya. Dulu misalkan 11%, sekarang mencapai malahan 18% gitu ya. Nah, ini juga saya melihat memang tren persoalan isu sampah plastik ini saat mendunia gitu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa isunya tidak hanya menjadi isu nasional gitu ya, tapi sekarang udah menjadi isu global gitu ya. Oleh karena itu memang mungkin penting kita highlight sebetulnya memang perlu ada semacam resolusi ya yang memang gampang sih ucapkan kita terpadu gitu bersinergi gitu ya tapi implementasinya itu yang perlu komitmen Bapak Ibu sekalian itu ya dari semua stakeholder gitu ya emang harus terlibat itu ya dan konsepnya memang kami di Undang-Undang ya 1828 juga kan sekarang sudah ada semacam paradigma baru gitu ya memang ada tiga pilar sih sebetulnya. Pertama adalah memang pengurangan sampah di hulu gitu ya, yaitu kita pilah atau mengurangi sampah dari hulu itu ya dari kita sendiri dari masyarakat. Kemudian yang kedua dari produsen sebagai penghasil sampah gitu ya. Kemudian yang kedua midtermnya emang kita lebih ke penerapan soal ekonomi gitu ya. Dan terakhir adalah intervensi di hilirnya itu yaitu adalah intervensi peran pemerintah daerah karena di dalam otonomi daerah kan pemerintah daerah sebetulnya punya peran sebagai punya kewenangan gitu dalam mengelola sampah ya. Ini mungkin ini apa N5 solution gitu ya. Jadi bisa bermitra dengan untuk bisnis untuk di N5 ini. Baik sekilas ini saya refreshment aja nih Bapak Ibu sekalian bahwa memang dari data statistik gitu ya uh, plastik secara global itu kan memang saya melihat dari data itu ya yang disampaikan oleh World Bank gitu ya memang 1950 itu kan banyak sekali gitu ya 8,3 miliar ton plastik gitu ya kemudian ya sejauh ini mungkin 83 tahun 2036 asumsinya akan terus meningkat gitu ya 34 miliar ton dan kemarin juga saya kebetulan ikut di VCOC gitu ya, voluntary code of conduct untuk agriculture juga ini juga banyak Bapak sekalian ya. Ini malahan rilis FAO juga ya, ini rilis sekitar 12,5 juta ton nih plastik tuh memang dari pertanian gitu ya, dari tanaman pangan, livestock gitu ya, perikanan gitu. Contoh misalkan ya tadi kalau kita sampaikan secara generik memang kita kan basisnya basis dari kemasan gitu ya, kemudian
eh, kantong belanja plastik, kemudian juga kemasan segala macam banyak ya gitu ya konsumsi gitu ya. Tapi mungkin dari sektor pertanian juga banyak gitu ya. Misalkan dari aspek bagaimana fasilitas sarana produksi ya, misalkan ada mulsa film, kemudian juga untuk plastiknya gas rumah kaca, kemudian juga untuk pupuk cair padat gitu ya, silase, kemudian juga perikanan lagi tren ya di aspek laut juga sekarang fishing gear gitu kan masih ini juga masih jadi fenomena gitu. Jadi semua adalah menghasilkan suatu sampah yang besar ya, sampah plastik terutama gitu ya. Nah ini bagaimana faktual di Indonesia gitu ya. Memang Indonesia sekarang kan saya sampaikan tadi trennya itu memang terus meningkat gitu ya. Dan dari total bahan baku plastik Indonesia gitu kan hampir 8 juta ton ya 7,9 juta ton. Kemudian juga kita masih impor virgin plastik ya 3,5 juta ton gitu kan. Sementara laju daur ulang plastik itu masih di range masih rendah 12% ya, atau 0,9. Nah ini saya lihat rata-rata konsumsi per individu itu 9,8. Nah ini menurut saya sih faktual Indonesia sehingga ini dari beberapa data global gitu ya. Eropa itu menjelaskan bahwa memang dalam top 10 negara gitu ya, Indonesia kita termasuk yang kontributor yang paling besar kelima ya di dunia ini. Dan memang belum lagi kan ditambah yang tadi misalnya jadi beberapa potensi daerah destinasi wisata juga katanya 3,5 kali lebih banyak gitu ya potensi sampah plastiknya ya. Nah ini belum lagi 70% ya sampah-sampah memang di luar kota yang besar gitu ya katanya kota kecil pedesaan juga yang memang tanpa ya dukungan sarana fasilitas pengumpulan pengolahan memang ini juga belum kehitung gitu ya. Ini juga semakin besar. Bapak Ibu sekalian, kami dalam konteksnya sebagaimana mandat Undang-Undang 8 gitu ya, kita punya yang diturunkan dalam Perpres 97 2017 tentang kebijakan strategi nasional ya, pengurangan sampah, kebijakan strategi nasional, pengurangan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga. Kita sebetulnya sehierarki kita sudah menetapkan target pemerintah ini gitu ya, yang akan diturunkan ke Jaksra dan sembilan daerah. Jadi tahun 2025 kita berencana ingin komitmen ya 30% untuk pengurangan sampahnya dan 70% untuk penanganan sampahnya. Nah ini juga sudah disampaikan beberapa indikator gitu ya. Yang saya misalkan dari sumbernya, dari per kapita, kemudian dari para komunitas, dan salah satunya adalah dari produsen, itu IPR, Bapak sekalian. Termasuk yang penanganan juga gitu ya, bagaimana treatmentnya gitu ya, kemudian bagaimana pengolahan landfillnya gitu kan, dan bagaimana pengurangan sampah dari bocor ke lingkungan. Seperti sekarang kan banyak kejadian Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang kan TPA banyak yang kebakar, kemudian problematikanya besar di situ gitu ya. Ya memang si endingnya land base ini nanti endingnya yaitu kita ada Perpres 83 2018 yaitu 2025 itu kita mengharapkan ada pengurangan 70% ya marine debrisnya gitu. Nah semua itu memang kita juga di framing ini bahwa memang kita punya komitmen gitu dalam upaya-upaya global Bapak sekalian dalam konteks untuk net zero emission 2060 gitu ya. Kita juga dihadapkan pada komitmen Paris Agreement gitu ya. Memang 2030 kita juga akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 40 ton CO2 ekivalen. Ini kalau kita bekerja sendiri gitu ya. 43,5 juta ton CO2 ekivalen kalau ini ada intervensi dukungan dari negara-negara lain gitu ya. Jadi ini mungkin sebetulnya beberapa penetapan gitu ya target indikator yang akan menjadi performance KPI-nya kami pemerintah termasuk pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian ini kami punya data dari TKN PSL disampaikan dalam konteks bagaimana upaya pengurangan sampah ya mengurangi kebocoran sampah plastik dari land base ke laut gitu ya. Nah, ini bagaimana intervensi Permen 75 2019 itu ya. Di sini jelas bahwa memang dalam framing ini kita berharap Permen P75 2019 akan efektif gitu ya, membantu terutama ini menghentikan gitu ya dengan terutama dengan sekarang kami sangat senang gitu ya banyak peraturan-peraturan daerah gitu ya dalam konteks pembatasan atau ya pelarangan penggunaan plastik sekali pakai gitu ya. Jadi endingnya memang kita harapkan teman-teman dari produsen itu ya komit
untuk comply dalam upaya pengurangan sampah targetnya 30% tahun 2029 gitu ya. Nah, ini yang data informasi terkait dengan berapa sih pencapaian target untuk kebocoran ya, upaya pengurangan sampah yang bocor ke laut gitu ya. Saat ini di posisi 2235,3% atau 217.702 ton gitu ya. Nah, di sini ada beberapa data fluktuatif yang memang land base ya, dalam tonnase itu yang bocornya itu relatif masih terus meningkat tuh 2002 gitu. Tapi dari sea base-nya itu relatif ini fluktuatif ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke Permen 75 yang kita definisikan sebagai salah satu platform penerapan circular economy, yaitu reduce, reuse, recycle, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita harapkan para produsen gitu ya, karena yang diatur dalam Permen P75 ini belum maksimal Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya baru 3 sektor, yaitu manufaktur, jasa makanan minuman, dan retailing. Manufaktur juga hanya terbatas di industri mamin, makan minuman, consumer good ya, kosmetik, perawatan tubuh gitu ya. Ini belum yang termasuk belum e-waste ya Bapak Ibu sekalian tuh ya. E-waste kayaknya lagi proses gitu ya untuk EPR-nya gitu. Belum elektronik gitu, elektronik waste gitu ya. Dan yang termasuk juga yang lain kayak sektor agriculture juga belum masuk sih sebetulnya, padahal kan komplementer ya pada saat pembahasan di negosiasi internasional kemarin, plastic treaty itu sebetulnya banyak juga gitu dari segmen itu, terutama terkait dengan dampak dari kegiatan perikanan sebenarnya di laut itu ya. Jasa makan minum, retail gitu ya. Ini kita harapkan memang yang penting itu 3R itu, bagaimana melakukan pembatasan produsen atau redesign gitu ya terhadap produk, kemasannya atau pewadahannya gitu ya, sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian fasilitasi untuk take back ya, skemanya menarik kembali gitu ya setelah dikonsumsi atau pasca konsumsinya gitu ya. Itu ya, kemudian juga memanfaatkan kembali atau daur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, yang kita ada beberapa target phase out Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi ini nanti per sektor gitu ya, nanti misalkan di sini untuk plastik sekali pakai gitu ya pada segmen retail gitu kan, seperti styrofoam, kemudian alat makan minum gitu ya, sedotan, atau belanja plastik yang berukuran kecil atau yang sekali pakai itu, baik kertas maupun plastik itu kita akan phase out di 2029. Jadi intinya bahwa kami harapkan kita mendorong produsen sudah siap untuk menyusun dokumen rencana pengelolaan sampah ya 2020 dan 2029 sebesar 30%. Bapak Ibu sekalian, jadi ini mungkin saya secara langsung to the point aja, ini update ya. Kami memang masih belum efektif sih sebetulnya gitu ya, mandatori ini gitu ya. Ini juga mohon masukan, sharing nanti Bapak Ibu sekalian itu ya. Jadi sejauh ini yang betul-betul pelaku usaha dengan menyampaikan dokumen permohonan sudah lengkap terverifikasi itu baru 8. Kemudian ada 27 pelaku usaha yang memang dengan sudah review, ada feedback, dan 35 masih baru punya akun ya, tapi belum menyampaikan dokumen perencanaannya. Ini beberapa KPI kami, hitungan-hitungan kami gitu yang baru yang sudah submit gitu ya, lebih banyak di data R2-nya sebetulnya gitu ya. Ini lebih dari 38 atau lebih hampir 30.000 ya ton ya tonasenya gitu. Nah, ini masih dalam proses update Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kami harapkan mungkin nanti ke depan akan semakin nambah gitu, dan dengan jangkauan ya para produsen misalnya ke daerah-daerah remote area itu kita harapkan semakin ada yang komit gitu ya. Nah, terutama kami mengharapkan ini kekuatannya ada di pemerintah daerah sebetulnya, dan komitmen dari Bapak Ibu selaku pelaku usaha gitu ya, termasuk mungkin dukungan-dukungan dari berbagai stakeholder yang lainnya gitu ya, yang sama-sama untuk menguatkan bagaimana upaya-upaya pengurangan sampah dari pihak produsen. Nah, ini yang sangat menggembirakan, mungkin dari sekitar 540 kota kabupaten Bapak Ibu sekalian gitu ya, dari 33 provinsi sejauh ini yang sudah komitmen dengan peraturan daerahnya gitu ya, terkait dengan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai Bapak Ibu sekalian,
ini sudah ada 2 provinsi, masih baru 2 provinsi gitu, DKI sama Provinsi Bali gitu ya. Dan 44 kota dan 67 kabupaten gitu ya. Ini jadi totalnya ada 113 peraturan daerah yang memang kami evaluasi, review, sudah rilis, tinggal nanti mungkin implementasinya seperti apa. Dan mudah-mudahan ini menjadi semacam stimulus gitu ya bagi kabupaten kota yang lainnya atau provinsi yang lainnya gitu ya, untuk sama-sama ada keinginan gitu ya untuk mengurangi sampah plastik ke lingkungan seperti itu. Ah, ini mungkin ada beberapa hal kami sangat terbantu dengan kolaborasi kemitraan yang strategis gitu ya. Contoh misalkan dengan Badan Standarisasi, kami juga saat ini sudah berkolaborasi gitu ya dalam etapan eco-labeling gitu ya. Jadi sebelumnya harus dipersyaratkan adalah penyampaian dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan untuk peta jalan pengurangan sampah produksi. Jadi itu yang sebagai requirement gitu ya untuk BPOM juga sama kami. Jadi ini sudah bersinergi kami dalam leveling intervensi kebijakan. Jadi sudah ada kolaboratif gitu ya. Jadi siapapun BPOM sebelum mengeluarkan izin suatu produk ya emang harus diawali dengan eco labeling yang memang diawali dengan penaatan P75 2019 gitu. Juga ini ada Kementerian Perindustrian, kami juga sangat didukung gitu ya. Ini ada banyak sekali SNE yang sudah dikembangkan, termasuk recycle content ya, standar industri hijau ini juga bagus gitu ya. Karena tren sekarang kan industri daur ulang itu dari data informasi dari teman-teman Kemenperin itu hampir lebih dari 200-an ya, 227 gitu ya. Dan yang sudah terregister itu ya sekitar 128 industri daur ulang gitu ya, dan sudah ada report itu. Ini menurut saya suatu peluang ya yang besar gitu ya, bagaimana nanti kita ke depan mengoptimalkan khususnya tidak hanya collecting ya penggunaan rate tapi recycling rate-nya gitu ya. Ini nih sebetulnya potensi-potensinya gitu ya sudah ada untuk daur ulang ini, termasuk KBLI yang dikembangkan gitu ya. Juga ini Kementerian Keuangan gitu ya sekarang juga sedang rilis gitu ya untuk barang kena cukainya untuk plastik ini juga mudah-mudahan ini bisa bersinergi komitmen gitu dalam implementasinya gitu ya. Ini bisa signifikan nanti mengurangi sampah plastik gitu ya. Kemudian juga dengan DKI, kami juga Provinsi DKI yang membantu berkolaboratif gitu ya. Karena ini banyak sekali produk-produk peraturan daerah, menurut saya sih bagus gitu ya kalau emang diimplementasikan. Contoh misalkan sekarang ada Pergub 142 tentang uh, uh, tentang penggunaan bahan yang ramah lingkungan gitu ya. Ini kemudian juga rencana ini pengolahan sampah, kemudian ya pilah sampah dari sumbernya gitu. Dan di sini ya juga ada peraturan Pergub terkait dengan kewajiban pengolahan sampah di kawasan perusahaan. Jadi di sini udah jelas insentif disinsentifnya gitu ya. Jadi mungkin di level peraturan atau pemerintah daerah ini yang penting ke depan harus dimaksimalkan oleh sekalian gitu ya. Dan yang terakhir ini juga kami sangat senang karena kami juga ada kolaborasi dengan BKPM terkait dengan KBLI baru, Bapak Ibu sekalian, KBLI 38110 ini khusus untuk kegiatan usaha, khusus untuk dalam kegiatan pengumpulan ya, sampah yang tidak berbahaya atau limbah gitu ya. Ini KBRI baru, kita udah sinergi, baru ditanam di OSS BKPM itu baru 1 tahun yang lalu gitu Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudahan ini menjadi suatu entry point yang bagus gitu ya. Karena nanti mungkin ini bisa disinergikan dengan mitranya P75 2019 gitu ya. Artinya yang kegiatan siapapun pelaku sosiopreneur atau siapapun kegiatan usaha, kegiatan pengumpulan gitu ya, baik digital maupun manual itu nanti bisa disinergikan terregister terkait dengan OSS. Ya. Itu Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Terus ini beberapa challenge mungkin ke depan gitu ya Bapak sekalian. Jadi kami masih punya beberapa catatan PR besar gitu ya. Mungkin mohon nanti masukan dari Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah memang mindsetting ya, bagaimana perubahan mindset semua gitu ya, termasuk kami pemerintah daerah gitu ya.
Kami harapkan juga teman-teman pelaku usaha gitu ya, semua stakeholder gitu ya. Jadi memang sekarang paradigmanya tidak lagi yang lalu gitu ya. Lalu kan make take dispose gitu ya, linear ekonomi gitu ya. Sekarang bagaimana kita bisa settingnya adalah sebuah ekonomi. Jadi memandang bahwa sampah plastik itu sebagai suatu sumber daya yang bernilai gitu ya. Dan bagaimana dari potensi itu kita coba gitu ya, olah gitu sehingga kita mendapatkan suatu benefit bisa menyeimbangkan ya dari aspek pencemaran, kerusakan lingkungan gitu ya, sama nilai ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian kedua readiness dokumen, Ibu sekalian saya melihat memang karena P75 ini dalam implementasinya memang perlu kesiapan gitu. Dalam konteks penaatan ini kayaknya masih belum efektif gitu ya. Jadi ini perlu harus sosialisasi, kemudian kolaborasi. Jadi emang harus aktivasinya harus betul-betul ditingkatkan gitu ya. Termasuk juga mungkin readiness actor, Bapak Ibu sekalian, ini para teman-teman yang bergerak dalam collecting, recycling gitu ya, dan take back skemanya itu ya, bank sampah, TPS-DPD, pusat daur ulang, para startup, socialpreneur, baik digital maupun manual. Ini mungkin kalau kolaborasi menurut saya sih kolaborasi dalam satu tujuan ya, yang sama mungkin lebih bagus gitu ya. Termasuk mungkin ini diseminasi, Bapak sekalian kita masih terbatas. Kemudian juga untuk pemenuhan akselerasi peta jalan penyaluran baku industri SKB 3 Menteri juga ini kita masih dalam proses ya untuk digulirkan, diaktifasi. Recycling industri tadi sampaikan data-data dari Kemenperin udah bagus. Paling nanti bagaimana kita bisa berkolaborasi gitu ya semua unsur itu sehingga kita harapkan ada kepastian ya supply demand ya, terutama barang-barang terkait dengan collecting, recycling gitu ya. Dan mungkin bagaimana kita menguatkan dari sektor informal gitu ya. Kemudian juga kita juga clear jelas dalam konteks mengontrol impor sampah gitu kan, dan bagaimana kita bisa share market terkait dengan recycling gitu ya sampah gitu. Insentif, disinsentif, pembiayaan, termasuk mungkin ide gagasan plastik kredit menurut saya sih. Ini menurut saya yang baru, mungkin sangat strategis gitu ya, dan ini juga salah satu isu yang kami dapatkan pada saat di negosiasi INC2 di Paris kemarin juga ini muncul gitu, banyak beberapa pihak negara-negara yang memang mengungkapkan gagasan selain IPR, ada gagasan terkait dengan plastik kredit itu sekalian. Ini menurut saya sih perlu dipastikan bagaimana ini bisa nanti ke depan dielaborasi lebih lanjut terkait dengan benchmarkingnya, prosedur, kelembagaan, dan kolaborasi dengan multi pihak. Uh, ini Bapak Ibu saya sedikit gambaran kami butuh dukungan peran pemerintah daerah tadi 113 perda dengan single use plastik gitu ya. Ini menurut saya sih efektif kalau semua kita bergerak gitu ya. Reward and punishment-nya, law enforcement-nya, saya pikir ada di peran teman-teman di daerah gitu sekalian gitu ya. Ini sangat clear gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi stimulus bagi teman-teman di daerah. Yang terakhir, jadi ini rencana tindak lanjut kami memang secara prinsip basically bahwa memang pertama adalah penguatan Jakstranas dan Jaksrada sebetulnya di 2025 ini ke dalam dan keluar gitu. Kami memang ingin ini menjadi acuan dengan data terverifikasi untuk kebijakan ke depan, gitu, untuk mengambil sikap posisi kita penguatan terhadap pemerintahnya. Kemudian public awareness dengan gaya hidup minim sampah gitu kan. Ini sekarang kan sudah banyak sekali gitu ya pilah sampah dari rumah. Mudah-mudahan ini menjadi brand yang harus kita tetap dimaksimalkan gitu di hulunya gitu sekalian, termasuk gerakan-gerakan penguatan regulasi, intervensi itu juga ini sangat penting gitu ya. Kemanapun yang menjadi framing gitu ya nanti dalam pelaksanaan upaya pengolahan sampah. Termasuk pembatasan kebijakan PSP ini seperti disampaikan tadi itu terus masih banyak. Kita baru 113, ini baru berapa persennya gitu ya. Jadi masih banyak yang harus kita dorong gitu untuk sama-sama ada komitmen ke situ. Termasuk ya nanti dalam implementasi P75 itu model bisnis baru sekalian juga memang ini raise, refill, take back, skema gitu kan. Jadi itu yang perlu tetap kita konsisten gitu ya. Itu kita terapkan. Termasuk upaya-upaya meningkatkan collecting rate, recycling rate gitu ya. Kolaborasi semua pihak dengan dukungan jejaring kelembagaan yang dibangun dalam konteks IPR, menurut saya sih ini penting gitu ya. Termasuk bagaimana kepastian kebijakan terkait dengan recycling konten gitu ya.
data dan informasi yang saat ini sudah ada PSN juga perlu ada dukungan data yang kolaborasi dari semua kelembagaan entitas itu. Yang terakhir adalah mainstreaming soal ekonomi gitu ya dan pembangunan nasional. Ini mungkin yang beberapa highlight kami rencana tindak lanjut ke depan Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang terakhir kami ingin sedikit sharing gitu ya terkait dengan plastik treaty gitu yang sekarang baru mau putaran ketiga Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi nanti di Nairobi gitu ya bulan November ini putaran ketiga kita lagi sama-sama untuk menyelesaikan namanya zero draft gitu ya. Mudah-mudahan ini juga kita butuhkan dukungan kolaborasi dari semua pihak gitu ya, terutama untuk posisi-posisi yang strategis gitu ya Indonesia, usulan posisi strategis gitu ya untuk menetapkan kertas posisi Indonesia gitu ya, dalam nanti bernegosiasi sebetulnya mau seperti apa gitu ya versi framing ke depan gitu ya, dari mulai upstream, midstream, downstream gitu ya, framingnya seperti apa gitu, sekalian. Nah, kami menangkap memang ada beberapa hal highlight gitu ya dari next, kebetulan kami kemarin ikut di Paris gitu ya untuk putaran kedua gitu ya. Asep, Saya melihat memang, iya Bu, mohon maaf, dikit waktunya lagi 2 ya Bu ya. menit. Oke, Iya, kasih. dikit lagi ya Ya. Bu ya. Ini mungkin yang terakhir gitu ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa eh, para pihak itu setuju gitu ya untuk plastik treaty ini, cuman ada beberapa hal yang perlu saya highlight. Pertama adalah harus mengharmonisasi standar tentang ekonomi, EPR, 3R, dan basicnya adalah basic scientific evidence gitu ya. Yang kedua adalah penguatan penyadaran masyarakat ya, termasuk peluang-peluang untuk instrumen EPR, penguatan waste management gitu ya, dengan mengedepankan collecting dan recycling termasuk marketnya gitu kan. Yang penting adalah mekanisme insentif, disinsentif, kemudian pengembangan ekonomi, instrumen ekonomi ya kayak tax, deposit refund scam, plastik kredit, kemudian yang lain-lain ini penting gitu Bapak Ibu sekalian, kayak single use plastik, mikroplastik, transboundary movement of plastik, lintas batas tuh ya, termasuk bahan kimia atau B3 yang termasuk emisi-emisi ya yang terkandung dari beberapa jenis plastik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian mungkin beberapa hal yang masih akan menjadi debatable nanti, bagaimana ini bagian-bagian dari negosiasi untuk plastik itu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang harus sampaikan. Mungkin terima kasih atas waktunya, nanti dalam diskusi aja. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Asep. Tadi kalau saya lihat tantangannya lumayan banyak ya Pak ya. Jadi kayak memang harus ini para pihak untuk sama-sama bergerak. Kalau enggak kayak 2029 cuma sebentar lagi ini. Eh, agak agak mengkhawatirkan kalau hanya mengandalkan satu aktor aja. Selanjutnya Pak Faisal Yusuf dari PCX, saya perkenankan untuk menyampaikan paparannya. Mohon izin nanti kalau waktunya sudah hampir habis, kami akan menampilkan timer di kanan atas, di sebelah kanan atas. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ida. Tentunya kita sekarang hidup di, menurut saya ya, sangat sangat menarik ya. Terlalu banyak hal-hal yang baru dan sangat challenging. Dan tentunya ini adalah peran kita satu sama lain itu untuk bisa move on. Nah, saya Faisal Yusuf, nama saya Faisal. Saya adalah PCX leader di Indonesia. Mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, ini adalah kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia. Mungkin Pak Asep tadi sudah highlight ya mengenai kondisi plastik di Indonesia, bahwa ada 7,8 juta metrik ton sampah plastik setiap tahunnya, dan lebih dari setengahnya itu salah olah. Kemudian lebih dari 50% itu dikolek, diproses oleh pemulung atau informal sektor ya. Dan lebih dari 83% itu langsung menuju ke lautan. Dan ini data dari Bank Dunia atau World Bank. Nah, saya yakin karena ada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan itu terbitan dari 5
IPR di mungkin saya bisa ada 3 hal dengan sampah 29 itu dan dari sampah di hand yang baik dan benar. Dan yang ketiga yang saya sedotan ya, dan apa namanya progres itu di tahun 2003. Mas Faisal, Ya, yang lain Bapak dan Ibu apakah jelas atau patah-patah ya? patah-patah ya. Mungkin Patah-patah. patah-patah ya. Mungkin di off aja kameranya, Patah-patah. Mas. Oke, saya Bu, izin kurang jelas, Pak. Bu. Oke, ini apakah jelas, Pak? Jelas ya? Sekarang lagi jelas ya. Oke. Ini adalah ini slide berikutnya ini adalah apa namanya roadmap dari waste reduction periode 2020 sampai dengan 2029 yang sudah diutarakan oleh Pak Asep tadi. Kalau setiap produsen itu harus submit waste reduction plan-nya atau rencana pengurangan sampahnya itu sebenarnya tahun 2020. Kemudian ada konstruksi fasilitas dan mekanismenya itu tahun 2021 dan trial tahun 2022. Namun karena COVID situasi ya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, saya sudah berbicara dengan pihak Pak Asep dan KLHK kalau ada produsen yang mau submit apa namanya rencana pengurangan sampahnya bisa disubmit tahun ini. Jadi nggak ada masalah. Implementasinya itu apakah itu waste bank bekerjasama dengan waste bank atau melakukan collection dan recycling sendiri atau plastik kredit itu bisa dilakukan tahun 2023 sampai dengan 2029. Dan ini juga terjadi ada monitoring dan evaluasi dan juga reporting yang dimulai tahun 2023 sampai dengan 2029. Tapi di sini saya mau highlight kalau ada yearly reporting, Asep. Jadi ada laporan tahunan yang harus dilakukan. Oke, ini 3 target sektor yang harus dilakukan, yang ditarget oleh pihak pemerintah yaitu manufacturing, ini FMCG, perusahaan kosmetik dan personal care industri. Dan yang kedua adalah food and beverage service, ini terdiri dari restoran, kafe, catering service, hotel, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah retail. Retail ini termasuk juga shopping center, mall, dan juga pasar tradisional, kalau menurut keputusan menterinya. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi hubungan antara EPR law ini dengan plastik kredit. Jadi saya ingin highlight kalau menurut peraturan produsen itu diberikan kebebasan untuk menseleksi dalam kontribusinya dalam pengurangan sampah, apakah itu bekerja sama dengan bank sampah atau melakukannya sendiri, yakni collection dan recycling sendiri, atau melakukan plastik kredit. Jadi pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Knowledge, plastik kredit ini adalah bagian dari salah satu cara lah untuk melakukan pengurangan sampah, strategi pengurangan sampah. Dan ini bisa dihitung sebagai bagian dari 30% dari pengurangan sampah, target pengurangan sampah. Oke, itu adalah bagian pertama yang berhubungan antara EPR dan plastik kredit. Yang kedua adalah saya ingin mau highlight mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan plastik kredit. Mungkin banyak bertanya-tanya ya. Satu hal mengenai plastik kredit adalah konsep plastik kredit itu adalah tangible. Jadi bisa dilihat dibandingkan dengan karbon kredit ya. Karbon itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Plastik kredit itu simple, jumlah plastik atau jumlah sampah plastik itu nanti akan akan kita bisa lihat dan nanti akan kita bisa reduksi, simple. Dan yang kedua bisa membantu yang berdampak kepada komunitas.
Yang ketiga, tentunya plastik kredit itu bisa mereduksi dampak negatif ya dari perubahan iklim, biodiversity, dan juga kesehatan. Dan yang terakhir juga plastik kredit itu bisa mengakselerasi pencapaian SDG (Sustainable Development Goals) maupun target dan tujuan ESG dari masing-masing perusahaan. Plastik kredit juga sangat menarik di sini. Konsepnya adalah memberikan insentif. Additionality dari konsep ini juga bisa diberikan dalam berupa infrastruktur. Dalam pengertian kalau misalnya dari supply atau dari pengepul ya, atau dari recycling, perusahaan recycling, itu bisa beli dari informal sektor atau dari pemulung, itu biasanya 200 rupiah gram. Jadi dengan adanya plastik kredit itu bisa naik signifikan. Jadi bisa beli 400 rupiah per kilogram. Jadi ada nilai tambahnya di situ yang berguna untuk para informal sector. Dan yang terakhir tentunya kita support regulatory policy ya, perubahan regulatory policy di sini. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa perusahaan dan institusi itu supporting plastik kredit. Seperti kita tahu kalau hukum IPR berlaku di lebih dari 50 negara. Dari sisi ekstrim, negara ekstrim itu di Filipina, di mana plastik kredit itu sudah menjadi mandatori. Tahun ini 20%, tahun depan 30%, dan mereka naik 10% setiap tahun. Dan di sana juga ada mekanisme penalti. Jadi kalau tidak comply maka diberikan penalti. Di Indonesia juga sudah isu keputusan Menteri nomor 75 tahun 2019 mengenai roadmap ini. Dan yang kedua adalah ini bersifat voluntary, di mana 6 dari 10 itu berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik. Dan ini sangat-sangat signifikan. Yang ketiga adalah di situ ada investasi atau investment yang cukup besar, 1,2 triliun US dollar investment yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2040 itu untuk enable circular economy secara global. PCX itu sudah bekerja sama atau sudah dari ISWA, dari Plastic Footprint Net, dan lain sebagainya. Dan ada 10 lebih dari perusahaan yang sudah kita bekerja sama, itu Pepsi Cola, Kimberly-Clark, Johnson & Johnson, Mars, dan juga USAID. Ini cukup, saya ingin memberikan gambaran bedanya antara karbon kredit dengan plastik kredit. Mungkin di beberapa waktu yang lampau, karbon kredit itu pemerintah sudah mengeluarkan Perpres ya mengenai karbon kredit tahun lalu, tahun 2022 ya, dan juga recently itu ada bursa karbon ya yang sudah di launching Bursa Efek Indonesia. Nah, saya memberikan gambaran bedanya karbon dan plastik nih, sama-sama pakai kredit di belakang ya, karbon kredit, plastik kredit. Jadi yang pertama adalah hal yang paling fundamental adalah tangible. Plastik kredit itu tangible. Jadi plastik bisa dilihat, bisa diraba, jumlah plastiknya juga bisa dikurangi tentunya. Nah, karbon bersifat intangible karena nggak bisa dilihat dan diraba tentunya. Itu hanya matematik lah, perhitungan matematik dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah regulatory. Jadi antara Kyoto Protocol, kalau untuk karbon ya, Kyoto Protocol itu tahun 1990 ya, sampai dengan akhirnya itu tahun 2010, itu sekitar lebih dari butuh waktu 15 tahun untuk bisa berjalan ya, dari mandatory, dan kemudian sekarang skemanya adalah voluntary buat karbon kredit. Plastik itu sangat cepat ya fasenya. Kemarin INC 1 itu di Uruguay, kemudian INC 2 itu di Paris, kemudian keluar draft zero seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Asep, dan INC 3 ini adalah di Kenya nanti di Nairobi. Jadi dan itu sudah bahasan gitu. Targetnya adalah ada treaty ya mengenai global plastik ini tahun 2025. Tidak muluk-muluk 2 tahun ke depan.
Tapi IPR sudah banyak negara yang sudah implementasi ya, lebih dari 50 negara. Kemudian kita ngomongin standar ya, mungkin sudah diutarakan juga oleh Pak Asep. Kalau plastik so far ada PPRS dan Vera, Pak. Jadi PPRS itu standar yang dibuat oleh PCX, dan Vera itu dibuat oleh Vera sudah lama ya, handle standar ini. Sementara di carbon credit itu sudah sekitar 5 atau 6 standar yang saling konflik satu sama lain metodologinya. Jadi itu hal yang masih berlaku sekarang. Terus gimana sih cara kerjanya plastik kredit itu? Jadi sebenarnya yang pertama yang dilakukan adalah kita biasanya PCX itu bekerja bersama-sama dengan klien atau perusahaan gitu, kita footprinting. Jadi kita mengestimasi berapa banyak plastik produksi dalam 1 tahun. Dan juga ini berkaitan dengan mandatory Capman pemerintah itu roadmap waste reduction. Dan kita juga mau proyeksi berapa banyak plastik yang diproduksi sampai dengan tahun 2029. Jadi itu nilai projection-nya nanti. Nah, setelah melakukan footprinting dan proyeksi, kemudian kita akan bahas dengan mitra kita gimana caranya setting goals, gimana caranya kita setting goals sampai dengan mandatory target dari pemerintah itu terpenuhi, yakni 30%. Apakah kita mau mereduksi 10% setiap tahun, kita mulai 5%, 10%, 15%, atau gimana? Mungkin nanti tentunya ada pembahasan yang lebih lanjut. Dan tentunya yang ketiga adalah kita activate ekosistem. Jadi ini tergantung dari keinginan dan apakah biasanya itu mereka sudah bekerja sama dengan bank sampah atau mereka melakukan collection dan recycling sendiri, atau mereka memilih plastik kredit, itu menjadi keputusan dari klien tersendiri. Tapi tentunya jika satu hal itu diputuskan, tentunya ada verifikasi dan report impact. Artinya di situ akan melibatkan auditor ya, apakah PwC atau EY, mengaudit segala sesuatunya biar tidak terjadi double counting dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah net zero eco-labeling. Mungkin pemerintah juga mempunyai eco-labeling tersendiri dengan pihak KLHK. Dan kalau PPRS ini mempunyai eco-labeling juga tersendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. So far ini ada 16-17 proyek ya. Di Southeast Asia ini kita sudah beroperasi di Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Dan juga ada 2 juga di Argentina dan India. Jadi ada lumayan masif buat penyebarannya di sini. Impact sampai dengan saat ini ada 47 juta kilogram plastic waste yang sudah di clean dan diproses, dan juga ada 4,3 juta US dollar, lebih dari 4,3 US dollar itu investment di circular economy. Langkah ke depan adalah tentunya PCX akan senang hati untuk bekerjasama dengan para pihak ya, apakah itu supplier maupun dari demand. Itu tentunya kita akan support compliance ya, compliance dari pihak pemerintah di sini, apakah itu pembuatan roadmap pengurangan sampah, implementasinya, apakah itu perlu plastik kredit atau penghitungan footprinting jumlah plastik yang ada per tahunnya, atau maupun yearly reporting. Dan itu tentunya akan menjadi pembicaraan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Faisal untuk paparannya. Ini menarik sekali, sepertinya banyak yang bisa kita diskusikan ya, karena kita juga sudah masuk ke sesi diskusi. Kita punya waktu sekitar 30 menit ya, kita agak molor 5 menit dari waktu yang sudah kita tetapkan. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan.
sedang kreatifnya, apakah mungkin juga ya, materinya bisa mungkin Mbak Indah, apakah bisa tentunya kita senang hati untuk menyelesaikan apakah mungkin Iya, Halo, Mas. Oke, silakan. ya. Halo, selamat siang. Selamat siang ya. Selamat siang. Perkenalkan saya Mutia dari TKN PSL. Saya ingin bertanya untuk paling parah plastiknya ya, sampah plastiknya. Jadi menurut survei World Bank itu salah satu dari 3 negara yang paling parah, dan dengan itu mereka meluncurkan EPR law dan sangat strict banget dan ada penaltinya di situ. Jadi mungkin kita bisa belajar lah, atau mungkin yang paling progresif itu Filipina, di mana kebanyakan yang saya tahu EPR law itu dari 50 negara yang ada ya, itu kebanyakan masih voluntary. Sementara di Indonesia itu masih belum cover mengenai plastik kredit ini. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Mbak Mutia ya. Oke, terima kasih Mas. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Halo, mungkin ada pertanyaan. Mungkin Mbak Indah, ada pertanyaan. Ya, tadi kan best practices di negara lain gitu ya. Nah, Ya, sekarang untuk Indonesia sendiri sejauh ini gitu ya, sejauh mana mekanisme ini digunakan gitu? Apakah industri sudah mulai bergerak ke arah sini atau gimana ini situasi iya, sekarang? iya. Terima kasih, Mbak Indah. Plastik kredit ini adalah barang yang baru ya. Jadi setahu saya itu KLHK, Bu Dirjen Bu Vivin itu sebenarnya sudah membuat Zoom meeting ya mengenai plastik kredit itu tahun 2022. Jadi setahun sebelumnya. Dan secara summary, kalau pemerintah Indonesia itu mereka aware dengan plastik kredit, karena ini adalah metode yang baru lah, boleh dibilang metode yang baru dan cukup menjanjikan gitu di dalam regulatori. Tapi memang seperti yang saya utarakan, Mas Faisal hilang di saya. halo, Nah, udah balik. suara saya jelas? Oke. Jadi memang pemerintah Indonesia cukup hati-hati menyikapi tren-tren yang baru lah. Tapi ini adalah pemerintah itu udah mengaknowledge plastik kredit ini menjadi bagian dari salah satu cara untuk waste reduction, dan ini bisa dikalkulasikan ke dalam 30% pengurangan sampah sampai dengan 2029. Tapi seperti kita tahu, kalau kita lihat ya, Perpres baru diundangkan itu tahun lalu, tahun 2022. Artinya butuh waktu 10 tahun dalam menyikapi karbon kredit ini. Ini contoh aja ya. Jadi dari Kyoto Protocol 2010
ya itu kan mandatori buat negara-negara aneks 1 ya untuk bisa transaksi karbon ya. Itu 2010 sampai dengan sekarang itu kan lebih dari 1 dekade ya, 12-13 tahun ya. Dan pemerintah baru mengundangkan Perpresnya itu tahun 2022. Jadi dan bursa karbon tahun 2023. Jadi mungkin secara regulatori mungkin cukup lama ya dalam mengambil apa namanya formal decision ya. Tapi tentunya transaksi juga sebenarnya sudah berjalan. Voluntary itu sudah banyak dilakukan oleh banyak supply yang terjadi gitu, oleh banyak hutan misalnya yang sudah bukan transaksi secara voluntary. Dan saya pikir ini berlaku yang kira-kira mirip lah dengan plastik kredit. Jadi pemerintah di satu sisi karena ini programnya cukup baik ya kalau saya lihat, jadi dibiarkan saja. Tapi di sisi yang lain juga pemerintah menunggu global treaty nanti yang mungkin baru disetujui bersama itu tahun 2025. Jadi saya kira itu. Jadi nanti industri yang punya kredit ini, plastik kredit Yes. ini juga maksudnya di-acknowledge oleh pemerintah gitu ya, Mas ya? Iya, sesuai dengan pembicaraan saya dengan Bu Finda, dengan Pak Uso, dan juga dengan Pak Asep ya barusan mungkin. Jadi memang pemerintah itu sudah meng-acknowledge. Sebenarnya Ibu Dirjen sendiri sudah meng-acknowledge kalau plastik kredit ini adalah bagian dari waste reduction dan bisa di-counted sebagai salah satu cara untuk mereduksi sampah waste reduction roadmap pemerintah nanti tahun 2029. Jadi itu yang saya tangkap dari pembicaraan kami. Oke, baik. Terima kasih, Pak Faisal. Yang lain, tadi saya lihat ada pertanyaan, tapi terkait e-waste, mungkin kalau Pak Asep bisa menjawab, silakan. Ya, Bu Ina boleh saya menambahkan yang terkait Oh iya, pertanyaan Bu Tia ya. Oh ya, silakan. silakan Pak Asep. Ya, Wow, ya. Pak Asep Terima penting ini. kasih Pak Faisal, clear ya gitu ya. Tadi pertanyaan dari Mbak Metia ya gitu ya terkait dengan Iya, Pak. konteks plastik kredit bagaimana implementasi di Indonesia betul. Jadi memang saya kebetulan pas waktu itu juga mengikuti yang 2022 itu Pak Faisal gitu ya. Kami menjadi bagian ya pada saat mengenalkan konsep plastik kredit gitu ya. Menurut saya sih ini kan salah satu instrumen gitu ya. Memang pada saat kami ikut di putaran 2 nih Pak di plastik treaty ya di Paris itu juga memang ini sangat ramai gitu ya, bagus, debatable gitu ya. Selain IPR gitu ya, banyak banyak negara-negara para pihak mengusung ini kan, karena mungkin sudah banyak yang menerapkan dan ini efektif gitu ya di beberapa negara gitu ya. Nah mungkin kembali ke kita tadi betul sampaikan Pak Faisal, Bu Metia bahwa memang kami mungkin perlu support gitu ya. Tadi knowledge base-nya, konsepnya seperti apa gitu ya. Eh, ya mungkin untuk framing kebijakan itu memang perlu didukung karena ini momentum yang bagus kalau menurut saya sih. Banyak instrumen yang sudah dilontarkan pada saat para partis gitu ya putaran yang lalu gitu ya. Yang mudah-mudahan pada saat menyiapkan zero draft nanti di Kenya gitu ya, ini muncul kembali gitu ya karena menurut saya sih ini suatu momen yang bagus. Mungkin pemerintah perlu ada penguatan konsep secara tertulis mungkin ya, gitu ya. Pak Faizal mungkin itu lebih bagus gitu ya untuk menguatkan ini bahwa ini salah satu instrumen untuk mendukung strategi pengurangan sampah gitu ya. Karena saya lihat dalam kekinian gitu banyak sebetulnya di keanggotaan P75 2019 ini kan para perusahaan-perusahaan besar sebetulnya udah banyak yang melakukan gitu kan, sudah banyak gitu ya. Cuman ya ini memang perlu aktualisasinya, memang perlu di framingnya perlu dikuatkan dengan pemerintah. Apalagi nanti dalam konteks pelaksanaan juga nanti keterlibatan pemerintah daerah, menurut saya sih mungkin itu juga penting gitu ya. Dalam konteks untuk fasilitasi infrastruktur hijau gitu ya. Ya, dalam meningkatkan collecting maupun recycling rate gitu ya. Ke depan itu penting. Jadi itu mungkin Pak Faisal ya, mungkin Bu Mutia. Jadi prinsipnya mudah-mudahan ini menjadi suatu apa ya
gagasan baru yang mungkin memang harus kita dukung dan kita implementasikan. Mudah-mudahan kita nunggu di putaran nanti 3. Itu aja mungkin ya, Bu ya. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit ya, Silakan. Pak Asep ya. Kemarin itu mungkin kami sudah berbicara dengan Bu Finda, Pak, melakukan Zoom meeting ya dengan Bu Finda dan Pak Uso mengenai. Jadi kami memberikan input sih sebenarnya mengenai gagasan-gagasan yang ada dengan plastik kredit ini. Apakah ada geolocation? Jadi satu negara bisa membeli plastik kredit di tempat yang lain. Mungkin konsepnya mirip-mirip dengan carbon credit gitu. Dan tentunya jika Pak Asep, apakah Pak Asep juga nanti akan ke Kenya, Pak? Jadi kebetulan nanti bakal ada ini, Pak, bakal ada open session ya. Open session itu di anjungannya negara Filipina, Pak. Nanti kita akan memberikan karena kan mereka paling progresif, Pak ya, dalam plastik kredit ini karena mandatori, Pak. Ya, mereka mandatori setiap tahunnya naik 10%. Jadi mungkin ada info sesi, Pak, mengenai gimana sih sharing knowledge lah dari antara satu negara ke negara yang lain. Mungkin bisa di-invite dari delegasi Indonesia, Pak, di sana. Oke, kita ada 15 menit lagi. Ada satu pertanyaan dari Ibu Ayu. Ibu Ayu, mungkin silakan disampaikan langsung ya, Ibu Ayu, dengan buka kamera. Silakan. Terima kasih Bu Indah. Mungkin ini pertanyaannya lebih untuk ke Pak Faisal ya. Ini kebetulan saya buka website-nya dari Plastic Credit Exchange gitu. Di situ kan ada kayak prioritasnya untuk restoring healthy ecosystem, responsible waste management, sama socio-economic development. Kira-kira boleh nggak sih Pak diceritain sedikit gitu ya, kalau kita bicara tentang sirkular itu kan pasti ada impact-nya bukan hanya ke ekonomi, bukan hanya sosial dan juga ekonomi. Kira-kira udah ada belum kayak proyek contoh di Indonesia gimana sirkular ekonomi dari plastik kredit ini bisa berdampak juga untuk ke komunitas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ayu. Oh, Ibu Ayu dari mana, Bu? Saya member IBCSD juga. Oke, baik. Oke, jadi gini, so far itu memang kita kemarin jadi ada 2 model ya. Yang pertama supply. Jadi supply itu adalah para recycling company yang kita sudah kerjasama, dan juga dari demand. Demand itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang tentunya tertarik untuk berkontribusi terhadap program mandatori pemerintah ya, dan mereka misalnya ada 2029 itu 30%, jadi mereka kontribusi gabungan antara ada waste bank juga, dan juga sisanya mereka beli plastik kredit, di situ juga ada. Nah, di supply side itu kita memang sudah kerjasama yang sudah, jadi PCX itu sudah kita punya standarisasi, Bu, namanya PPRX. PPRS itu adalah Plastic Pollution Reduction Standard. Jadi itu ada 7 atau 8 modul. Jadi modul yang harus diikuti di dalam verifikasi dan kredit itu. Jadi supply misalnya kita kerjasama yang sudah PPRS stempel itu adalah Veolia Indonesia. Jadi Veolia Indonesia itu kan mereka punya recycling pabrik itu kan di Jawa Timur, Bu ya, di daerah Surabaya. Jadi mereka udah kerjasama dengan kita dengan pakai metodologi kita. Itu mereka recycling itu PET, jadi plastik dari konsepnya itu. Jadi di recycling oleh mereka dan pakai metodologi kita. Terus kita assess lewat third party auditor. Itu PwC itu diassess dan sudah PPRS verified. Jadi itu nanti yang akan dibeli oleh para demand jadi para company yang tertarik, misalnya company A itu tertarik untuk plastik kredit specifically untuk PET aja, karena kan plastik itu macam-macam ya, Bu ya, ada HDPE, ada LD.
PET, ada multi-layer plastik, yang plastik kresek yang sangat sulit untuk di recycle atau reduce recycle, sangat sulit selama 100 tahun. Jadi tergantung dengan appetite para perusahaan itu. Tentunya para supplier ini harus ada di Indonesia. Jadi so far yang sudah kita kerjasamakan adalah dan sudah di-verified itu adalah Veolia. Tapi in the process itu kita ada beberapa supplier juga kayak yang kerjasama dengan Kibumi, dan juga ada beberapa supplier lagi gitu yang ada di Ambon, di Makassar dan lain sebagainya. Dan itu lagi proses sekarang. Dan itu macam plastiknya, ada HDPE, ada multi-layer plastik. Jadi so far itu Bu. Jadi kedepannya mungkin depending on demand-nya ya. Demand-nya apakah membutuhkan PET jenis plastiknya atau HDPE, LDPE, multi-layer plastik. Jadi supply harus menyediakan itu. Dan kita mau preventing double counting. Jadi setelah sekalinya sudah di-verified oleh third party auditor kayak PwC atau EY, tentunya tidak akan bisa double counting lagi. Jadi sudah dipakai ya sudah gitu. Jadi nggak kita mau mengavoid itu. Kira-kira seperti itu. Noted Pak Faisal, thank you. Cuman tadi pertanyaan saya kan untuk ke community-nya sendiri, kira-kira mereka juga bisa dapat benefit gimana ya? Oke, benefit community-nya itu adalah tadi saya sudah bicara mengenai konsep additionality, Bu. Jadi misalnya kalau supplier itu beli dari para informal sector atau belum ini 200 kilo ya per 200 rupiah untuk PET ya. Jadi dengan adanya plastik kredit ini kan it goes ke supplier ya. Nah ini dengan uang ini disebut dengan uang additionality ya. Jadi uangnya ini bisa dipakai untuk sebagai uang tambahan untuk belinya itu sedikit lebih mahal Bu, dari belinya itu 200 gram jadi dinaikin jadi 400 rupiah per kilogram. Jadi harganya itu masih kompetitif kalau saran gitu. Jadi konsep plastik kredit ini sebenarnya driving sampai ke bawah. Jadi itu konsepnya. Jadi satu modul dari PPRS itu adalah ini harus berkontribusi terhadap society. Jadi itu salah satu modulnya dicapai. Jadi salah satu modulnya yang harus dicapai itu melalui konsepnya itu adalah tentunya dari economic benefit-nya. Jadi ada it should be trickle down ke bawah gitu. Jadi harus ke bawah. Jadi para informal sector bisa mencapai atau mendapatkan hasilnya juga. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Faisal. Kita punya waktu 5 menit lagi sebelum kita tutup. Mungkin cukup untuk satu pertanyaan lagi kalau ada. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Ibu Stania mungkin? Sedikit Bu Indah. Oh silakan Pak Irfan ya, Mas Faisal ya. Iya. Ya, saya ke Pak Asep memfollow up tadi pertanyaan di box ya. Jadi begini, ada sedikit permasalahan itu kan ada pengolahan sampah spesifik ya di dalam peraturan pemerintah begitu ya. Tetapi di dalam implementasi itu kenapa ada perbedaan? Ketika kita berbicara tadi sampah plastik misalnya hanya skupnya hanya HoReCa atau misalnya food and beverage misalnya gitu ya. Nah ini kan harusnya ketika kita berbicara polusi ini harusnya general gitu. Nah ketika kita mengcombine ini ke dalam global indicators, Indonesia ini agak kesulitan recycling rate misalnya dari 2 juta metrik ton 7% atau 17% ini dari mana datanya? Gitu ya. Jadi metodologi kita ini selalu dipertanyakan Pak Asep di forum-forum internasional apakah betul atau tidak gitu data ini gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan saya, apa dasar
sampah plastik dari e-waste itu tidak dihitung atau tidak dimasukkan ke dalam kategori kredit plastik itu. Terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Irfan. Pak Asep mau langsung menjawab, Pak Asep? Ya, terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya gitu ya. Eh, Memang betul Pak, memang untuk e-waste ini yang seperti saya sampaikan sampai sebelumnya gitu ya, memang belum diatur secara khusus. Tapi sekarang di PP 27 2020 tentang penanganan sampah spesifik itu kan sebetulnya secara umum ya udah ngatur. Cuman dalam konteks EPR-nya gitu ya, framing untuk alasan pemikirannya ini kelihatannya ini tertinggal gitu kan. Sebetulnya harus menjadi bagian gitu ya. Nah, ini kami coba gitu ya telusuri dan memang saat ini mungkin KLHK ya dari teman-teman kebetulan yang PIC-nya khusus untuk masalah sampah spesifik ini ada di direktorat yang sebelah kami gitu ya di penanganan sampah. Jadi kami mengkomunikasikan ini sedang going proses gitu Pak untuk khusus untuk EPR gitu ya. Jadi saya setuju Pak, memang harusnya ini tidak ada pembedaan gitu ya, dan ini harusnya menjadi bagian gitu ya. E-waste, kemudian sampah plastik gitu ya, yang lain-lain itu ya, ini harus menjadi bagian framing satu kebijakan mestinya gitu ya. Nah ini kami juga dalam konteks kronologis ya, pendahulu-pendahulu sebelumnya gitu ya. Kami kayak terputus gitu ya. Ya ini sudah kami komunikasikan dan mudah-mudahan ini ada update ya. Ini kayaknya sedang on progress Pak gitu ya. Ini menjadi bagian isu yang emang harus menjadi integrited gitu. Itu mungkin Pak Faisal, kami tidak punya dasar alasan karena ini terkait dengan para pendahulu sebelumnya gitu ya. Itu aja Mungkin bisa mungkin Pak. ditambahin Terima Pak kasih. Asep. Terima kasih atas masukannya Pak. Ya, mungkin Pak Adri yang bisa Sama-sama. menambahkan silakan. Ya, mohon izin. Bu Indah, saya koleganya Pak Asep. Silakan, Sedikit silakan. menambahkan terkait dengan e-waste tadi. Nah, memang sedikit ada perbedaan antara Indonesia dengan negara lain ya dalam hal rezim untuk sampah dan limbah B3. Nah, ini harus clear dulu gitu. Nah, kenapa dasar keluarnya eh, apa namanya PP tentang sampah spesifik ini terlihat ada celah yang memang ini harus kuat unsur kehati-hatiannya Pak gitu. Karena di rezim sebelum keluarnya tahun 2020 ya PP 27 tersebut itu e-waste terkategori masuk ke dalam sampah limbah B3. Nah, eh, pengaturan di PP ini itu sebenarnya menjembatani antara nomenklatur sampah dengan limbah B3 sepengetahuan kami. Nah, ini pun juga eh, endingnya itu akan berakhir dalam tata kelola limbah B3. Nanti kalau saya tidak salah di dalam pengaturan PP 27 tentang sampah spesifik itu adalah seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan PP dan terbitnya nanti permen turunan dari sampah spesifik ini, e-waste bisa masuk dalam pengelolaan eh, plastik treaty ini ya. Mungkin seperti itu kali Pak Asep, tambahannya sedikit. Bu Indah, terima kasih. Ya, Baik. betul. Terima kasih Pak Adri. Gitu ya. Mungkin Pak Irfan, ini juga kemarin kita udah diskusi dalam konteks menyiapkan kertas posisi ya untuk putaran ketiga ini. Ini juga salah satu isu Pak terkait dengan yang tadi masalah chemical dalam plastik gitu ya, yaitu limbah bahan berbahaya beracun di plastik, kemudian juga ada transboundary movement gitu ya. Ini karena ini nyangkut beberapa konvensi sebelumnya gitu ya, kayak ada Stockholm Basel Konvensi gitu ya. Seperti itu mungkin Pak. Nanti, tapi ini menjadi bagian isu-isu yang nanti akan dipastikan juga dalam konteks bagaimana standar internasional gitu ya bisa fasilitasi untuk memastikan perbedaan-perbedaan ini gitu ya. Karena kami di rejim tadi sampaikan bahwa Pak Adi betul kita masih ada dikotomi gitu ya, perbedaan penafsiran ini gitu ya. Tapi secara komprehensif mungkin ini sudah menjadi bagian ya nanti pembahasan isu ini di putaran ketiga. Itu mungkin Pak Irfan, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Asep. Ya baik, Bapak dan Ibu, ini waktunya sudah habis sebenarnya, kecuali ada yang benar-benar burning question, mungkin bisa satu lagi sebelum ditutup, karena ini tadi sempat 57 pesertanya, terus kemudian sudah down-down. Padahal kita belum foto yang terakhir tadi ya Pak Asep. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin saya serahkan ke Pak Faisal, kemudian kita tutup dengan foto bersama. Silakan Pak Faisal. Oke, terima kasih. Saya nggak pakai video ya, mungkin karena suaranya agak-agak tidak jelas. Jadi terima kasih semuanya atas Bapak-Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir atas webinar ini. Terutama isu-isu plastik kredit ini kan masih suatu hal yang baru ya, dan ini perlu banyak diskusi dan lain sebagainya, dan terutama dengan mandatory roadmap pengurangan sampah pemerintah sampai dengan nanti tahun 2029 tentunya. Tadi saya lihat juga Pak Asep ya, jadi kurang begitu banyak Pak ya. Jadi produsen yang mendaftar ya. Saya pikir dengan adanya webinar ini dan opportunity dari plastik kredit juga mungkin sedikit banyak bisa membantu para produsen, para importer produk dan lain sebagainya itu untuk bisa comply lah dengan keputusan mengenai roadmap pengurangan sampah ini. Tentunya kita open buat mungkin banyak question lagi ya, banyak pertanyaan lagi mungkin setelah ini, dan tentunya nanti pihak sekretariat IBCSD juga mungkin akan mengirimkan nomor saya atau email saya lah nanti kepada para peserta itu untuk bisa lebih lanjut bertanya atau diskusi mengenai plastik kredit dan cara penggunaannya dan lain sebagainya bila berkenan. Mungkin itu aja dari saya, dan ini kita punya guest special juga di sini, namanya Mas ya, saya bilangnya Diramin. Mas Rudi mau belajar bahasa Indonesia. Jadi, ini kolega saya ya. Dia proses bahasa Indonesia. Saya mengerti bahasa Indonesia tapi senang ini putus-putus suaranya Pak. Bisa ya, mungkin ya, oke. Mungkin Rudy, you may want to talk perhaps a bit about your thing. Hi, good morning, everyone. Apologies, I could not speak Bahasa, but my name sounds Indonesian. Selamat pagi, terima kasih. Thank you for the IBCSD for inviting us in this webinar. And we're happy to continue to engage with all of the companies, the government, in how to combat plastic pollution. So as I don't know if Faisal said, but I'll be in Jakarta for a week on the last week of October 23 and speaking in a Indo-Pacific Plastics Conference. So happy to meet any of you who want to start or continue your journey towards plastic responsibility. Thank you. Thank you, Rudy. Oke, back to you, Mbak Indah. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Faisal. Nanti ketika kita share ke peserta untuk materi, kami akan sertakan juga email dan kontaknya Mas Faisal. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Indah. Sama-sama. Thank you, Rudy. Okay. Thank you, Pak Rudy. Oke, terima kasih Bapak. Bye. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kita foto terakhir ya sebelum kita live. Oke. Silakan Nurina dipandu lagi, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, silakan menyalakan kameranya. Oke, saya akan mulai hitung untuk foto bersama. Sebelumnya mungkin dari para speaker dulu. Sebentar. Sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain untuk menyalakan kameranya ya.
Mohon ditunggu sebentar Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai dari para speaker. Ada Pak Asep dan Pak Faisal. Saya akan hitung ya, Pak. 1, 2, 3. Baik, sekarang untuk para peserta. 1, 2, 3. Sekali lagi di halaman pertama. 1, 2, 3. Di halaman kedua. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima Silakan kasih Bu. Bapak dan Ibu. Makasih, selamat siang.